Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Venus Weekend edisi Sabtu 26 April 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani warga di rumah. Tunggu saja Venus Weekend selengkapnya bersama saya Lisa Ratnatanya. Menjelang kegiatan Hari Buruh Internasional atau yang lebih kenal dengan May Day, Polresta Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota. Bentrokan terjadi dipicu massa tidak diperkenankan masuk ke kantor Gubernur Kepulauan Riau pada Sabtu 26 April 2025. Massa berupaya menerobos barikade petugas kepolisian yang dilengkapi tameng. Bahkan polisi menurunkan kendaraan barakuda untuk menghalau massa. Massa semakin brutal dengan menyerang petugas polisi sehingga diturunkan pasukan Sat Brimob untuk melakukan tindakan tegas terukur hingga massa akhirnya dapat dibubarkan. Bentrokan massa dengan polisi ini terjadi di halaman Mapolresta Tanjung Pinang yang merupakan bagian dari simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang digelar oleh Polresta Tanjung Pinang. Kabak Ops Polresta Tanjung Pinang Kompol Amir Hamzah mengatakan, kegiatan Sispam Kota ini dilakukan dalam rangka persiapan jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2025 mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan aksi massa yang akan dilakukan oleh kelompok buruh di Kepulauan Riau. Tadi kami melaksanakan simulasi Sispam Kota, sistem pengamanan kota, terutama kita di sini Kota Tanjung Pinang, untuk menyambut May Day. Jadi 1 Mei nanti ini adalah Hari Buruh Internasional. Untuk tingkat nasional di Jakarta akan diadakan aksi lah ya, aksi buruh, dan di Batam juga mungkin dikhawatirkan ada gejolak-gejolak yang menumpang, yang mendompleng Hari Buruh ini, itu yang dikhawatirkan. Makanya kita di sini menyiapkan pasukan dan cara sistem pengamanannya. Jadi demikian dilakukan tadi di lapangan Polresta Tanjung Pinang. Pada kegiatan Sispam Kota ini, Polresta Tanjung Pinang menurunkan 289 personel kepolisian. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Oknum wartawan berinisial J diamankan bersama rekannya berinisial Y ditangkap polisi karena memiliki narkotika jenis sabu seberat 1,11 gram dan 1 butir pil ekstasi. Beginilah detik-detik penangkapan oknum wartawan berinisial J dan rekannya berinisial Y pegawai Airnav Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang di parkiran Wisma Pesona Calandai Panjaitan kilometer 8 Kota Tanjung Pinang pada 22 April 2025 kemarin. Saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap kedua tersangka, polisi menemukan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 gram dan 1 butir pil ekstasi. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Lajun Siado Rio Sianturi menyatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, yakni bukti percakapan di handphone, tersangka Y mengaku akan mengkonsumsi narkoba tersebut dengan tersangka J yang merupakan oknum wartawan. Setelah dilakukan interogasi, tersangka Y mengaku bahwa narkoba didapat dari seorang berinisial L yang saat ini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sabu sudah kita timbang berat motor sekitar 1,11 gram dengan 1 butir Inex. 1 butir Inex berlogo Maybach. Lalu kita temukan juga ada bom, alat komunikasi, dan juga kendaraan yang digunakan oleh si tersangka. Lalu setelah itu kita melakukan pengembangan, yang mana kami mendapatkan informasi juga dari hasil interogasi, pengecekan alat komunikasi, pengecekan rekening yang bersangkutan di alat komunikasinya. Kita menemukan ada keterkaitan dengan tersangka yang lainnya, yaitu saudara J, ya, saudara J, yang mana saudaranya ini merupakan temannya yang sudah berjanjian dengan tersangka pertama untuk mengkonsumsi barang tersebut bersama-sama.
Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 dan 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Kijang ditangkap Satreskrim Polsek Bintan Timur. Seorang pria terduga pelaku pencurian sepeda motor berinisial M usia 40 tahun berhasil ditangkap tim Macan Unit Reserse Kriminal Polsek Bintan Timur. Kepala Kepolisian Sektor Bintan Timur AKP Kapandi mengatakan pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 2 kali di Kampung Baru Keke, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur pada bulan November 2024 dan bulan Maret 2025. Pelaku ditangkap polisi di Pelabuhan Sri Bintan Pura usai diketahui kembali dari kampungnya di Sumatera Utara pada 16 April 2025 kemarin. Modus operandinya yaitu yang pertama tersangka melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari pada saat aktivitas masyarakat sudah sepi. Jadi kebetulan kendaraan-kendaraan yang ada itu tidak dikunci stang. Jadi tersangkanya itu gampang mendorong dan kebetulan dekat juga dengan rumah kos tersangka. Terus motifnya, motif pelakunya yaitu karena untuk biaya hidup. Terus barang buktinya ada 2 sepeda motor yang kita lihat di sini. Keduanya adalah sepeda motor Scoopy. Terus kronologis kejadian pada pertengahan bulan Maret 2025, pelapor membuat laporan ke Polsek Bintan Timur terkait pencurian kendaraan roda 2 sepeda motor di Kampung Baru Keke. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, kemudian unit reskrim kami. Sementara itu pelaku mengaku motor hasil curiannya digadaikan untuk ongkos pulang kampung ke Sumatera Utara. Udah berapa kali bang ngelakuin ini bang? Yang kencang. 2 kali. Abang asli warga mana bang? Medan. Buat apa bang uangnya bang? Biaya balik kampung. Balik kampung. Biaya balik kampung. Kalau terjual ya? Apa kerjaan sehari-hari bang? Swasta, gudang ikan. Saat ini pelaku telah berada di Mapolsek Bintan Timur guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Ikatan Keluarga Bunguran Barat gelar halal bihalal untuk memperalat tari silaturahmi. Acara ini turut dihadiri mantan PJS Bupati Natuna tahun 2024 Rika Asmi. Bertempat di Aula Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Ikatan Keluarga Bunguran Barat Kabupaten Natuna menggelar halal bihalal pada Sabtu 26 April 2025. Acara ini turut dihadiri mantan PJS Bupati Natuna tahun 2024 Rika Asmi. Rika Asmi menyampaikan acara halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah tersebut sebagai sarana mempererat silaturahmi khususnya sesama masyarakat Bunguran Barat yang berada di kota Tanjung Pinang. Tujuan dilaksanakan acara halal bihalal ini tentu untuk mempererat silaturahmi khususnya untuk keluarga besar Ikatan Keluarga Bunguran Barat yang ada di kota Tanjung Pinang. Kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan untuk kedepannya, tidak hanya sebatas silaturahmi pada saat Idul Fitri, tapi juga Ikatan Keluarga Bunguran Barat dapat mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Dan kami melihat juga teman-teman di Ikatan Keluarga Bunguran Barat ini sudah banyak memiliki kumpulan-kumpulan seperti hadroh, kemudian juga silat dan lain sebagainya, yang menurut kami kegiatan ini sangat positif. Sementara itu dalam kesempatan ini Ketua Ikatan Keluarga Bunguran Barat turut angkat bicara mengenai dukungannya atas pemekaran wilayah Natuna sebagai provinsi tersendiri. Kami selaku Ketua beserta pengurus dan anggota Ikatan Kekeluargaan Bunguran Barat, kami ingin menyatakan bahwa kami sangat mendukung wacana Natuna Anambas dibentuk menjadi provinsi khusus.
Kenapa? Karena kami pikir ini dalam upaya peningkatan pelayanan, kemudian percepatan kesejahteraan masyarakat kami. Oleh sebab itu kami di perantauan yang Kecamatan Bunguran Barat Lama yang saat ini sudah dimekarkan menjadi 7 kecamatan, mudah-mudahan 7 kecamatan ke depan akan menjadi Kabupaten Natuna Barat. Kami berharap seperti itu dan mudah-mudahan pemekaran ini terrealisasi. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.